Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ia Nabi, as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiangnya agama. Maka sembahyang itu seperti halnya bangunan. Annal baita la yaqumu illa ala amudihi, bahwasanya rumah tidak bisa dia berdiri kecuali harus ada tiangnya. Masjid berdiri karena ada tiangnya. Bangunan itu kuat apa tidak tergantung tiangnya. Maka itu agama yang kita pegang kuat apa tidak tergantung salat yang kita lakukan. Maka itu berusaha salat yang kita lakukan betul-betul menjadi tiang agama. Maka orang-orang hebat itu mesti senang sujud kepada Allah. Bukan hanya sembahyang yang diwajibkan saja, tapi juga sembahyang yang disunahkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau setiap malam sujud kepada Allah tidak kurang 600 kali sujud. Kalau sahabat Ibnu Abbas setiap malam tidak kurang 1000 kali sujud kepada Allah. Maka orang-orang yang hebat memegang agama mesti sembahyangnya hebat, bukan hanya yang fardu saja. Maka kita tidak bisa sembahyang sunat sebanyak itu, tapi paling tidak sembahyang 5 waktu kita mantapkan khusyuknya kita di dalam sembahyang. Khusyuk hatinya, khusyuk anggota badannya. Supaya khusyuk kita hafali makna daripada bacaan yang mudah dihafal lah, seperti Fatihah. Kalau tidak bisa juga menghafal maknanya,
meresapi, jadilah apa yang kita baca itu dinikmati, diperhatikan. Kadang-kadang kita mulut membaca tapi tidak sadar kadang apa yang dibaca. Tapi kalau menurut fikih, yang penting takbiratul ihramnya, ingat bahwa dia sembahyang apa. Setelah itu hatinya melamun kemana-mana, sahlah, cuman pahalanya yang kesian. Sah, lepas kewajiban, tapi pahalanya kesian. Maka itu supaya pahala ibadah sembahyang kita itu banyak, mendatangkan faidah yang banyak, maka berusaha sembahyang khusyuk. Kalau sahabat Umar itu khusyuk sembahyangnya sampai-sampai burung terbang singgah di pundaknya. Tidak tahu burung kalau itu manusia, tidak tahu, dikira kayu apa begitu. Kada bergerak sama sekali. Sembahyang tuh kada bergerak, saking khusyuknya. Kalau kita kayak main bola, apalagi musim nyamuk, nyamuknya bengak pula, gigit di kaki kiri, tendang pakai kaki kanan, terbang ke kaki kanan, tendang pakai kiri, pergi seorang main bola. Maka nyamuk itu pula kalau ditendang hebat bersilat dia, nyong katanya, tidak kena katanya, naik ke atas pulang, tinjak lagi, nyong, tidak kena lagi katanya. Memang diijik nyamuk kita sembahyang. Tapi kalau orang hebat, tidak tahu dengan nyamuk, tidak tahu. Sahabat Umar habis berperang, kena anak panah menancap di kaki. Di zaman dulu kan tidak secanggih sekarang dokter. Macam mana mencabut anak panah nih yang menancap nih supaya tidak terasa? Maka sahabat Umar sembahyang sunat 2 rakaat, bilang kepada sahabatnya, sedang saya sembahyang, tolong cabutkan anak panah yang nancap di kaki ini. Sekalinya sembahyang, dapatlah 2 rakaat sembahyang sunat. Habis sembahyang, sahabat Umar panggil kawannya. Kata sahabat Umar, ngapa tidak ditarikkan anak panah yang menancap di kaki saya waktu saya sembahyang, ngapa tidak ditarik? Kata sahabatnya, sudah hai sahabat Umar, ditarik. Kada merasa, sahabat Umar itu kada merasa anak panah yang menancap ditarik, kada merasa. Begitu khusyuknya di dalam sembahyang. Kita sedapatnya lah, sedapatnya. Maka itu orang Badui, orang pegunungan datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menjumpai Nabi. Kata orang Badui, ya Rasulullah, kami sembahyang seperti sempian sembahyang, cuman kami ini beda. Kalau kami sembahyang, dunia datang di dalam pikiran, ada aja yang dipikirkan. Sembahyanglah, tapi hati kadang ke mana-mana. Ada yang balik ke rumah, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke sawah. Yang parah lagi hatinya belecak. Rupanya tadi waktu hendak sembahyang main lacak itu belum game, cuman istri nelpon harus sembahyang, pergilah. Nah, keingatan gitu. Banyak kita ini dunia datang dalam sembahyang. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Sahabat Ali ada di situ. Kata sahabat Ali, model beginilah nih sembahyang yang kada ada berpahala nih. Maunya sembahyang itu hati ingat Allah, kosongkan yang lain, yang ada hanya Allah. Nabi bilang kepada sahabat Ali, kata Nabi, hai sahabat Ali, kau bisa tak sembahyang sunat 2 rakaat jadilah, jangan ingat dunia, jangan ingat apa-apa. Kata sahabat Ali, ana aqdiru ya Rasulullah, aku sanggup. Sanggup apa? Kata Nabi, kalau sanggup
saya upah, saya beri hadiah. Apa hadiah? Saya kasih hadiah sorban dari Syamiyah. Sorban dari Syamiyah ini bagus sorbannya. Tapi ada yang bagus lagi pada itu. Sorban apa? Sorban Qutwaniyah. Sembahyanglah sahabat Ali. Sedang sembahyang rakaat pertama alhamdulillah khusyuk, dia ingat apa-apa. Rakaat kedua pas hendak salam keingatan datang dalam pikiran sorban yang dijanjikan Nabi tadi. Terpikir beliau, coba sorban Qutwaniyah. Mantap lagi. Terbayang sorban tadi cuman yang dijanjikan. Baru salam. Kata Nabi, panggil kepada sahabat Ali. Bagaimana? Kata Nabi, hai sahabat Ali, bisa ndak? Kata sahabat Ali, ana la aqdiru, saya tidak sanggup tidak datang dunia sama sekali, tidak sanggup. Maka kalau begitu kata Nabi, sallu wastaghfiru, sembahyanglah olehmu, nanti habis salam minta ampun kepada Allah. Makanya habis sembahyang beri salam, pegang tangan ke dahi, bubunan, Allahumma zhab anni alhamma wal hazan, nanti timbul membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu orang tasawuf menanya, aina fuadi, kemana tadi hatiku? Aina fuadi, kemana tadi hatiku? Dalam sembahyang, ya Allah minta ampun, hatiku kemana-mana. Nah, itu istighfarnya. Ada kiai ditanya, orang ini sembahyang agak riya, agak pamer, kan pahala hilang. Lalu bagaimana supaya diberi Allah pahala yang baik? Maka setiap habis sembahyang baca istighfar. Jadi tingkatan kita ini sembahyang kadapati khusyuk, kadang sembahyang ada merasa hebatnya, maka banyak-banyaklah istighfar. Paling kurang 3 kali membaca istighfar setelah habis sembahyang. Yang as-salatu imaduddin, cuman kata Nabi wasam tu abdal. Pertama, sembahyang itu tiang agama. Yang kedua, berdiam itu abdalu, yaitu lebih abdal. Berdiam lebih utama daripada bercakap yang tidak ada mendatangkan faidah. Karena kata Nabi, as-samtu arfa'ul ibadati, bermula berdiam itu yaitu lebih tingginya beberapa ibadah. Ibadah yang tinggi nilainya adalah berdiam. Berdiam amma la yanfa'u, daripada menjauhi barang yang tidak ada manfaatnya, fiddin wad dunya, pada agama tidak ada manfaatnya, pada dunia pun tidak ada manfaatnya. Maka itu yang bagus itu kita banyak berdiam daripada barang yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau kita selalu bercakap, nanti bisa jatuh kepada ribah. Maka itu fa inna aksaral khataya minal lisan, maka sesungguhnya yang paling banyak kesalahan-kesalahan
dari kalangan kita manusia ini adalah lisan. Kita ini dikasih Allah lisan satu, supaya jangan banyak bercakap, kecuali kembali kepada yang satu. Nah, jadi kalau bercakap kembali kepada yang satu, artinya cakap harus ada manfaat untuk agama atau manfaat untuk dunia. Amma idza kanal insan khalian anin nas fala yakunu sukutu minal ibadati. Adapun apabila ada manusia yaitu sunyi daripada orang banyak, sorangan dia, lalu dia berdiam. Berdiamnya itu kada bernilai ibadah, karena sorangan. Dan mungkinlah bercakap sendirian. Kalau sendirian bercakap, bawakan kawan tali cuman, kecuali main HP. Kalau pakai HP yalah bercakap sendirian kita, tapi kan ada lawannya, cuman dari jarak jauh. Jadi kalau sendiri berdiam seharian di rumah, tidak ada pangkawan bepandir, diamnya itu kada bernilai ibadah. Tapi kalau di tengah orang kita berdiam, tidak bercakap kecuali cakap yang ada manfaatnya, maka diamnya itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Karena apabila kita banyak bercakap, nanti yaka'u fil ghibah la mahalata. Kalau kita kebanyakan bercakap tentang orang lain, nanti lama-lama bisa jatuh kepada ghibah la mahalata, tidak boleh tidak. Awalnya baguslah, menceritakan kawan sekampung bagus, si anu tuh begini, usahanya sukses. Terliwat banyak cakap, ada ujungnya, tapi sayang. Tapinya tuh yang bikin riba. Kita nih kadang bisa memuji orang, tapi ada ujungnya. Dia tuh katanya boleh tahan lah, kendurinya luar biasa, tapi berhutang katanya. Itu nggak ada sihatnya, payahlah. Itu tinda itu kan dibayar, belum tuh berhutang tuh kemarin tuh. Kenapa saya tahu? Nyewa tinda saya. Janji kemarin duit amplop bayari, sekarangnya kan dibayarinya, kan. Mulai itulah katanya aruh pengharap amplop. Panjang kisah tuh. Orang kalau aruh tuh katanya jangan mengharap juang. Kada berduit pakai aruh. Harun dong menyakapakannya orang, apa manfaatnya? Makanya jangan banyak menceritakan orang lain. Jangan bercakap, jangan menceritakan orang kecuali menceritakan kebaikannya. Kalau tidak sanggup kita menceritakan kebaikannya, jangan menceritakan keburukannya. Jadilah. Kemudian wasadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi, dan bermula bersedekah bisa memadamkan ia sedekah akan murkanya Tuhan. Jadi sedekah itu bisa menolak bala, karena Allah tidak murka kepada kita. Kalau kita bersedekah, nanti balasannya lebih banyak daripada yang kita sedekahkan. Tapi tetap wasamtu abdalu, dan berdiam itu lebih utama. Bersedekah itu bisa memadamkan murka Allah, tapi berdiam itu lebih utama. Asamtu zainun lil alimi wasitrun lil jahil. Berdiam itu hiasan orang alim. Orang alim itu kelihatan wibawanya kalau tidak banyak bercakap, kelihatan. Tidak ada yang berani orang bercakap. Dia mah dulu tahun berapa ya? 96. Saya menikah 96.
sekitar 97 Mbah Yai Subki datang ke Kuala Tungkal bersama Kiai Mubarizi, adik beliau, Kiai Imran Mashhadi, adik beliau. Rombongan pakai mobil. Dengan ayah belum pernah jumpa. Lalu diistirahatkan, menginap di penginapan yang sebelah nih. Penginapan sebelah nih. Ada penginapan tuh. Kiai kami pertama datang tengah malam, nginapnya di sebelah. Penginapan apa sebelah tuh? Nah, di situ menginapnya. Terus dibawa ke rumah Haji Umar depan SMP Islam Penglima Hujung. Nah, dibawa ke situ. Ayah dijemput, dibawa ke sana. Begitu ayah datang, kiai yang bertiga ini berdirian menyambut kedatangan ayah. Sudah dudukan di kursi, semua berdiam. Mbah Yai Subki berdiam, ayah berdiam, Kiai Mubarizi berdiam, Kiai Imran Mashhadi berdiam. Terkumpul ulama sepuh maka dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sama-sama alim, sama-sama wara. Saya duduk di antara Mbah Yai Subki dengan ayah, tapi duduk di bawah di 3 kursi. Mungkin kalau 5 menit ada bercakap ya, saling berdiam. Cuman Mbah Yai Subki mulai bercakap. Kata Mbah Yai Subki, biyin. Beliau kada dapat lihai bahasa Indonesia. Dulu kata beliau, ada kiai datang ke rumahnya kiai. Lalu kiai yang di rumah nanya, apa kabar? Baik. Apa tujuan datang? Mau silaturahim. Oh, monggo, monggo. Setelah itu berdiam kedua-duanya. Kiai yang di rumah berdiam, kiai yang datang berdiam. Masing-masing hatinya kepada Allah. Lebih kurang 1 jam, kiai yang datang bilang, Mbah Yai cukup, saya pamit pulang. Oh, monggo, terima kasih banyak. 2 kali aja bercakap sejam. Awak 5 menit sampai ke Persamau pandir deh. Iya, kalau pandirnya bagus, menyangkapkan orang sampai ke Jakarta pandir. Orang nang disambati nang kada tetahunya. Nah, itu kita nih. Orang sejam dan bercakap belum, menjaga supaya jangan tersalah cakap. Baru ayah bercakap, barulah bercakap. Itu pun jarang bercakapnya. Terus Habib Lutfi datang ke Tungkal. Datang ke Tungkal karena Habib Lutfi pingin ke Tungkal. Habis acara di pondok lalu dibawa ke rumah ayah. Ayah di rumah, Mbah Yai Subki ke situ. Apa? Mbah Yai di situ, ayah di situ, Habib Lutfi di situ. Tiga-tiganya orang hebat terkumpul. Saya ngikut. Dia ada bercakap. Ayah kada bercakap, Habib Lutfi kada bercakap, Kiai Subki kada bercakap. Kalau bercakap sekali-sekali putus. Tapi sama-sama temenon. Orang hatinya kepada Allah. Sudah pulang diantar oleh ayah ke mobil di dekat hadapan Hotel Cahaya yang membawa Pak Atailah tebing tinggi. Nah, begitu masuk salaman, terus beri salam, sama-sama ngangkat tangan. Kada bercakap dah. Ayah angkat tangan, Habib Lutfi angkat tangan. Kada diturunkan kada tangan nih. Habib Lutfi saya perhatikan jauh sudah tetap
menyamping, tidak mau belakangi karena ayah di situ. Begini Sidin nyamping, kada bercakap. Ayah begini, Habib Lutfi begini, tidak mau belakangi. Makanya orang hebat tuh kalau ke rumah orang hebat, begitu keluar dia tidak mau belakangi, nyamping dia. Begitu hebatnya orang alim, tidak mau banyak bercakap. Padahal kada pernah ketemu, tapi sama-sama banyak berdiam. Itu zainun lil alim. Kenapa saya bercerita? Karena saya ada di situ. Jadi saya melihat sendiri, rupanya kata Nabi, berdiam itu hiasan orang alim. Tapi orang alim bukan hendak menghiasi diri, memang itulah pakaiannya. Bukan berarti mau dipuji orang, enggak. Memang orang hebat itu tandanya Allah memuji lewat lidahnya orang soleh. Tapi sebenarnya orang soleh tidak suka dipuji. Kalau ada orang suka dipuji, itu bukan orang soleh, itu orang anjungan. Bukan orang soleh, orang anjungan namanya. Jadi kalau orang hebat, dia tidak suka dipuji, tapi memang hiasannya dia tidak mau menceritakan orang, tidak mau ribah. Yang kedua, wasitrun lil jahil, dan itu dinding bagi orang yang jahil. Kalau kita berdiam, orang tidak tahu. Kalau kita ni jahil, tidak tahu orang, tidak tahu. Ditanya orang, disuruh orang membaca doa haul, tidak mau dia, tidak mau. Jangan, sempian saja. Tidak ketahuan kalau dia kada hafal, karena kada baca. Karena ketika kalau dipaksakan membaca akan dihafal, ketahuan. Kalau kada hafal, orang minta bacakan dua haul, sekalinya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, ketahuan orang pada bungol. Orang minta bacakan dua haul, kenapa dua minta makan? Itu kan dua minta makan tuh. Allahumma bima razaqtana wa qina azabannar itu. Ketahuan orang kita. Tapi kalau kita kada membaca, orang kada tahu kalau kita ni bungol. Jadi kalau kita berdiam, itu dinding penutup, menutupi kebuduhan kita. Diam itu bagus untuk orang jahil, bagus untuk orang alim. Artinya jangan kita banyak bercakap kalau tidak ada manfaatnya pada agama dan pada dunia. Kemudian wasaumu junnatun, dan puasa itu memelihara, ay wiqayatun minan nar, memelihara diri kita daripada api neraka. Kalau kita melakukan ibadah puasa, makanya al jannatu mustaqatun ila arbaati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 macam gulungan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Nanti ada di antara 4, washaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka puasa itu memelihara diri daripada sentuhan api neraka. Tapi kata Nabi tetap wasamtu abdalu, berdiam itulah lebih utama sudah. Janganlah kita menyebut orang kecuali kebaikannya, itu lebih utama berdiam sudah. Karena kata Nabi, asamtu sayyidul akhlaqi, bermula berdiam itu adalah pimpinannya akhlak. Kalau hendak berakhlak mulia, itu harus banyak berdiam. Ai sukutu amma la sawaba fihi, artinya bermula berdiam
daripada barang yang tidak ada pahala, yaitu adanya pada itu cakap. Sayyidul akhlak itu pimpinan orang berakhlak mulia. Orang yang berakhlakul karimah, dia tidak mau menggunakan lidahnya bercakap yang tidak ada faedahnya. Nah, sayyidul akhlak al-hasanati li salamati sahibihi minal ghibah. Jadi kalau kita berdiam yang tidak ada mendatangkan pahala, itu pimpinan akhlak yang baik supaya selamat kawannya daripada riba. Karena kalau kita banyak bercakap tentang orang lain, orang bisa tidak selamat daripada riba kita tentang itu orang. Kemudian wal jihadu sinamuddin, dan bermula berjihad itu pokoknya agama. Pokoknya agama itu berjihad. Wasamtu abdalu, tapi tetap berdiam itu lebih utama. Kata Nabi, asamtu hikamun, bermula berdiam itu mendatangkan beberapa kebaikan. Kalau berdiam itu akan mendatangkan beberapa kebaikan. Tapi wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang bisa memperbuatnya. Padahal berdiam itu banyak kebaikan. Selamat kita daripada riba, selamat daripada dimusuhi orang, karena lidah kita jaga. Karena banyak masalah itu sebab lidah. Makan pulut santan kelapa, terliwat banyak mulut, sengsara. Imakalanya kita sengsara, imakalanya orang sengsara kita buat. Maka itu kita jangan banyak bercakap. Kata Nabi Sulaiman, di anna sukut, orang sesungguhnya orang berdiam itu nilainya emas, tapi nilainya perak. Tapi kalau berdiam daripada nang tidak baik, itu nilai emas. Iza kanal kalam min fiddah, kata beliau, kana sukut min zahab. Kata Nabi Sulaiman, iza kanal kalam min fiddah, apabila bercakap yang baik nilainya perak, maka berdiamnya itu bisa bernilai emas. Mana baiknya perak dengan emas? Jauh baik emas. Maka itu banyaklah kita berdiam daripada membicarakan tentang orang lain, kecuali kita membicarakan kebaikannya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lidah kita agar kita diselamatkan daripada dimusuhi orang, daripada membuat sengsara orang, sehingga kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Saya minta maaf tidak dapat jamaah di sini karena ngisi acara haul di Pasar Senen di tempat Ustadz yang jadi imam tadi. Saya minta maaf lebih kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.